Indonesia. Aku sapa dulu, ada dua kakak narasumber kita di sini. Halo Kak Nabila dan juga Kak Sylvia. Halo Ersa. Halo. Nah, jadi teman-teman, dua kakak ini bakal menemani kita selama ada di Expo jurusan peternakan ini nih teman-teman. Jadi di Expo sesi ini terdapat dua sesi lagi, yaitu sesi presentasi di awal pemaparan materi oleh dua kakak narasumber kita, lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk kakak narasumber udah boleh dimulai pemaparan materinya. Halo, tes. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Oh ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Pertama-tama, kenalin ya, aku Nabila Hendra Nur Afifah dari Fakultas Peternakan UGM Angkatan 20, tapi aku biasa dipanggil Nafi. Nah, buat pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Pinter Bareng karena udah ngundang aku sama cutting aku, Mbak Silvi, buat jadi narasumber di sini. Sama aku juga mau ngucapin selamat nih buat kalian yang kepo sama peternakan. Soalnya kan jarang banget ya, kayak peternakan tuh jujur aja kayak masuk underrated prodi di UGM gitu. Keren sih kalian, nggak loncat ke kedokteran gitu ya. Karena dari kecil kita kan udah dikasih branding gitu. Kalau misalnya sukses harus jadi dokter atau jadi pengacara gitu ya kalau di sosum. Ayo bisa ganti slide mungkin. Nah, apa aja sih yang dipelajari di FAPET? Nah, kalau misalnya kalian selama ini mikir, kalau di FAPET itu cuma belajar kayak hewan-hewannya, yang kayak ada ayam, kambing, kuda, kelinci, sama sapi, terus ada ini juga kerbau gitu. Kalian salah, di FAPET di UGM ini kita berfokus pada peternakan tapi dari hulu sampai hilirnya gitu. Jadi kita belajar dari mulai pakan ternak, terus nanti pengolahan makanannya atau hasil dari ternaknya gitu. Jadi nggak cuman berfokus sama hewan-hewannya aja, tapi kita juga belajar manajemen peternakan itu sendiri gitu. Boleh di next. Nah, objek pembelajaran kita selama di FAPET UGM ini ada apa aja sih? Yang pertama kita ada teknik pengelolaan usaha peternakan, terus ada nutrisi dan makanan ternak, terus ada pengembangan iptek bidang produksi ternak, lalu kita ada teknik pengelolaan produk ternak, yang terakhir kita ada statistika. Jadi kita nggak cuma belajar yang mengenai hewannya gitu. Jadi di sini sudah dijelaskan ada teknik pengolahan usaha ternak, nutrisi dan makanan ternak, terus ada pengembangan iptek gitu. Terus dan ya next saja. Nah, departemen dan laboratoriumnya, jadi di FAPET itu kita ada 5 departemen. Nanti di setiap departemen itu kita ada laboratoriumnya sendiri-sendiri. Nanti departemen di peternakan itu ada nutrisi dan makanan ternak, terus ada produksi ternak, lalu ada pemulihan dan reproduksi ternak, lalu ada sosial ekonomi peternakan, yang terakhir ada teknologi hasil ternak. Nah, ayo kita mulai masuk yang pertama di Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Ayo boleh di next. Nah, di Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak ini, kita ada lab biokimia nutrisi yang bertanggung jawab dalam disiplin ilmu biokimia dan nutrisi ternak. Terus ada laboratorium hijauan makanan ternak dan pastura. Ini di sini bertanggung jawab dalam disiplin ilmu hijauan makanan ternak dan nutrisi ternak. Lalu ada laboratorium ilmu makanan ternak yang mempelajari disiplin ilmu bahan pakan ternak dan nutrisi ternak. Lalu ada laboratorium teknologi makanan ternak. Nanti di sini bertanggung jawab dalam disiplin ilmu teknologi ternak dan nutrisi ternak. Boleh di next. Lalu ada departemen produksi ternak. Di sini ada 3 lab. Ada 3 lab. Yang pertama, lab ilmu ternak perah dan industri persusuan yang bertanggung jawab dalam disiplin ilmu dasar dan tata laksana produksi ternak perah. Lalu ada laboratorium
ternak potong kerja dan kesayangan bertanggung jawab dalam disiplin ilmu dasar dan tata laksana produksi ternak daging, ruminansia dan non-ruminansia, bukan unggas. Nanti kalian belajar tuh kalau misalnya udah masuk FAPET, apa sih itu ruminansia dan non-ruminansia gitu. Lalu ada lab ilmu ternak unggas. Ini nanti di sini bertanggung jawab dalam disiplin ilmu dasar dan tata laksana produksi ternak unggas dan dipimpin oleh Insinyur Heru Sasongko. Boleh next. Lalu ada Departemen Pemuliaan dan Reproduksi Ternak. Nah, di sini ada 2 lab. Yang pertama, genetika dan pemulihan ternak, bertanggung jawab dalam disiplin ilmu pemulihan ternak. Lalu ada Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak. Di sini bertanggung jawab dalam disiplin ilmu fisiologi dan reproduksi ternak, beserta hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat reproduksi ternak. Gitu. Lalu ada kedua terakhir nih, ada Departemen Sosial Ekonomi Peternakan, ada 2 lab. Yang pertama ada Laboratorium Agrobisnis Peternakan. Lab ini bertanggung jawab dalam disiplin ilmu agrobisnis peternakan. Lalu ada Laboratorium Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat. Di laboratorium ini bertanggung jawab dalam disiplin ilmu komunikasi dan pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir, ada Departemen Teknologi Hasil Ternak. Di sini ada 3 lab. Yang pertama ada Lab Ilmu dan Teknologi Daging, bertanggung jawab dalam disiplin ilmu dan teknologi daging. Lalu ada Laboratorium Teknologi Susu dan Telur, yang bertanggung jawab dalam disiplin ilmu dan teknologi susu dan telur. Lalu ada Lab Teknologi Kulit, Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan, bertanggung jawab dalam disiplin ilmu dan teknologi hasil ikutan dan lingkungan. Nah, nyampe sini udah ada gambaran kan ya kira-kira. Jadi nggak cuma dari hewannya aja, tapi di sini kita ngurusin, kita belajar bareng-bareng, mulai dari pakannya, terus nyampe hasilnya tadi, nyampe yang dikeluarkan ternak kayak kotorannya, kita belajar semuanya. Terus kita juga belajar manajemennya, bagaimana memanajemen suatu peternakan gitu. Lalu lulus dari FAPET nanti bisa jadi apa aja sih? Next. Nah, lulus dari FAPET itu kita bisa jadi banyak hal, teman-teman. Bisa jadi masuk ke berbagai ranah ya, nggak cuma jadi peternak aja gitu. Kan juga kita pertama-tama harus nanamin mindset ya, negara maju itu pasti sektor pertaniannya itu maju. Jadi kita harusnya punya mindset yang kayak, wah aku bisa nih harusnya buat ikutan majuin Indonesia gitu. Nggak cuman jadi dokter atau jadi pengacara gitu. Kita bisa ikut membangun Indonesia tapi dari sektor peternakan. Nah, yang pertama kita bisa jadi guru atau dosen. Nanti ada dosen tuh yang terkenal namanya Dr. Miftahwah Sirotul Haq, sarjana peternakan. Itu dosen muda di Fakultas Peternakan UGM. Lalu diperbankan tuh kita bisa nanti jadi analisis dari suatu bank gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau minjemin modal gitu, kita perlu analisis dulu nih, kira-kira peternakan ini atau orang ini bisa nggak buat ngelunasin hutang kita. Nah, di situ sarjana peternakan juga diperlukan buat nganalisis gitu. Lalu kita bisa jadi peternak. Peternak ini sekarang ini loh, kalau kalian tahu, omsetnya itu gede banget gitu. Udah banyak sarjana-sarjana FAPET UGM itu yang jadi peternak besar. Kayak misalnya Bapak Insinyur siapa bentar? Yang jadi ketua GPPU tuh, Insinyur Haji Ahmad Dawani. Terus kalian tahu nggak di JAVPA yang kalian biasa makan sosisnya, itu juga banyak banget lulusan FAPET UGM yang ada di sana dan jadi petinggi-petingginya. Itu nanti bisa masuk ke instansi pemerintahan, tuh kita bisa jadi kayak peneliti di setiap kementerian gitu. Terus nanti bisa jadi peneliti dan pegawai negeri sipil. Dah.
Next. Nah, ini banyak foto-fotonya nih. Ada ayam, ada sapi, ada kambing, terus ada kuda, sama ada kelinci. Ayam ini masuk unggas ya, terus nanti sapi kita bisa manfaatin dari kulit, daging, susu, terus sampai kotorannya, limbahnya juga kita bisa manfaatin. Sebanyak ya, nggak cuman kulit, bulunya kita juga bisa manfaatin gitu. Dan udah banyak banget pengusaha-pengusaha dari Indonesia yang semaju itu dari sektor peternakan. Lanjut. Nah, ini juga hasil ternak olahannya ya. Ada telur asin, ada ayam dari unggas, terus ada yogurt, sosis, susu, ada banyak banget. Jadi kita bisa kembangin gitu. Nggak mesti melulu tentang hewannya doang, tapi kita juga bisa belajar di sini tentang hasil-hasil olahannya juga bakal diajarin gitu sih. Nah, gimana sih kesan-pesan selama menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan? Kalau dari aku sendiri ya, aku kan maba, terus online, jadi kayak sebenarnya tuh masih belum begitu berkesan ya. Tapi kalau dari pembelajarannya, terus materi yang diajarkan itu nggak begitu pusing sih menurutku. Terus daripada fakultas-fakultas lain yang memberatkan gitu. Apalagi kalau kalian nggak suka hitungan, nah kalian bisa banget tuh di FAPET cocok. Terus kalau misalnya udah pengalaman offline-nya mungkin Mbak Sylvia, halo Mbak Sylvia. Halo teman-teman, jadi izin join ya. Jadi perkenalkan, nama aku Sylvia Asrimasani, kita dipanggil Cipi atau Sylvie. Aku dari angkatan 2019, yaitu cutting-nya Mbak Nevi. Nah, jadi kesan-pesan aku selama menjadi mahasiswa itu, jadi aku ceritain dulu aja ya. Jadi semester 1 itu di FAPET, yaitu Mbak Navi tadi, itu kita masih belajar basic-basicnya. Jadi seperti pas SMA gitu. Jadi kita masih belajar di Fakultas MIPA kayak biologi, fisika, kimia, matematika, dan matkul basic FAPET yang pokoknya masih basic banget. Nah, lalu masuk ke semester 2, itu nanti kita baru fokus ke matkul FAPET. Tapi itu masih yang basic gitu. Matkul FAPET tapi masih yang basic. Nah, lalu masuk ke semester 3 dan 4, nah itu baru yang kita nih harus fokus banget. Itu gimana caranya? Itu kita dibentuk untuk tahu gimana caranya handling ternak, kita harus tahu gimana caranya megang ternak yang baik, pokoknya tidak menyakiti ternaknya, dan lalu manajemen peternakannya. Jadi kita diajarkan bagaimana cara untuk membangun sebuah peternakan dari nol gitu. Nah, lalu kesannya selama di FAPET, kalau aku sendiri orangnya kan lebih suka di lapangan. Nah, jadi senang gitu kalau praktek ke ternaknya langsung. Nah, karena di sini kita ada berbagai komoditas. Seperti tadi ada unggas. Unggas itu ada ayam, ada bebek, ada itik. Jadi itu macam-macam. Lalu ada sapi, itu sapi juga ada berbagai macam. Misalnya ada sapi perah atau sapi potong, lalu ada kuda, kambing, domba, kelinci, seperti itu. Nah, jadi di sini tuh hewannya itu ada macam-macam. Nah, di sini di FAPET itu cuma ada satu jurusan, yaitu ilmu dan industri peternakan. Jadi satu jurusan, tetapi ada 5 departemen. Nanti kita itu sekitar semester 6 atau semester 5 kita udah bisa milih nih. Kan kita selama 4 semester itu baru basic-basicnya aja. Jadi kita melajarin semua departemen dan semua lab. Nah, jadi kita udah tahu kan basic-basicnya apa, jadi kita bisa tahu kita tuh cocoknya di apa sih, terus kita pengen penelitian di mana, lalu fokusnya pengen kemana. Nah, itu kita misalnya ya, kalau aku sekarang ambil di departemen produksi di lab ternak potong kerja dan kesayangan. Nah, karena aku lebih suka di lapangan,
dan di situ komoditasnya ada macam-macam. Nah, kalau misalnya teman-teman itu nggak suka sama ternak, itu nggak apa-apa, masuk peternakan, kita nggak cuma belajar ternaknya aja, tapi bisa juga masuk ke Departemen Sosial Ekonomi. Ya, sosial ekonomi itu kita lebih ke sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Jadi pokoknya jangan takut masuk Fapet, jangan takut kalau apa ya, mindset-nya jangan seperti orang-orang di luar sana, wah Fapet itu cuma kerjanya di ternak semua gitu, enggak seperti itu gitu. Jadi coba masuk dulu aja, kita pelajari semuanya, lalu kita bisa milih nih, kita cocoknya di mana gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi tadi itu ya teman-teman pemaparan materi dari Kak Nabila dan juga Kak Silvi sedikit merangkum. Jadi peternakan itu nggak cuma yang sebatas sesempit di ternak aja, tapi juga mencakup penelitiannya, pengembangannya dan juga olahannya. Jadi teman-teman jangan mengambil mindset seperti orang-orang kebanyakan, tapi pelajari dulu aja Fapet itu kayak gimana sih. Nah, nanti kalau tertarik boleh tuh langsung kasih ke Fapet. Oke, teman-teman sekarang dibuka sesi tanya jawab. Dan teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya atau raise hand secara langsung nanti menyampaikan. Tapi kalau yang malu boleh mengirim via chat private chat ke aku. Oke, aku tunggu ya teman-teman. Mungkin aku tunggu 2 menit. Baik kakak-kakak narsum, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di tempatku. Mungkin aku pilih beberapa ya. Yang pertama, di Fakultas Peternakan itu UKM-nya atau organisasi dan event-nya itu ada apa aja sih, Kak? Tuh, monggo Aku dijawab. bantu jawab ya. Nah, jadi di peternakan sendiri itu ada macam-macam ya eventnya. Itu ada Husbandry Week, terus ada Animal Science Museum Festival, terus pokoknya setiap tahun itu kita ada banyak banget lah eventnya gitu. Kalau disebutin satu-satu. Lalu untuk organisasi itu kita lebih ke BEM. Jadi ada BEM Fapet. Lalu untuk yang lainnya seperti UKM gitu kita ada basket, lalu futsal, lalu badminton, dan lain-lain. Nah, lalu kita ini yang terkenal banget dari Fapet itu adalah supporternya, yaitu Ongoligans. Jadi setiap Porsenigama, buat yang nggak tahu, jadi Porsenigama itu seperti kompetisi seni dan olahraga di UNIF gitu. Jadi antar fakultas. Nah, Ongoligans itu selalu dapat juara lah pokoknya di fakultas di Persenigamanya itu. Jadi jangan takut ya. Jadi kita di sini nggak cuma kuliah aja, tapi kita juga harus aktif di luarnya. Jangan cuma ambis aja gitu ya. Ambis boleh, tapi jangan lupa untuk bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Jangan lupa berkegiatan gitu. Jadi jangan takut untuk masuk di Fapet. Oke, itu udah dijawabkan pertanyaan pertama. Oke, aku langsung bacakan pertanyaan kedua ya. Kapan sih Kak melakukan praktek langsung di peternakan? Apakah di semester 1 langsung turun atau gimana? Oke, aku izin jawab lagi ya. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, itu kalau di semester 1 itu kita masih
belajar basic-basicnya aja. Untuk praktikum semester 1 itu masih kurang lebihnya seperti SMA gitu. Jadi praktek yang secara kimia, fisika, biologi itu masih yang basic-basicnya dulu aja gitu. Nah, lalu masuk ke semester 2 itu ada mulai macam-macam nih prakteknya. Tapi belum langsung ke ternaknya, karena kita masih belajar basic-basicnya dulu. Kita masih lebih ke organ-organnya, misalnya organ reproduksinya, organ pencernaannya, kita lihat langsung gimana sih organ-organ bagian dalamnya itu. Nah, lalu juga ada langsung ke ternak, tapi itu kalau nggak salah baru ada 1 praktikum seperti itu. Tapi untuk langsung praktek ke ternaknya lebih ke semester 3, karena semester 3 itu kita lebih mempelajari ke ilmu-ilmu gimana caranya kita menghandling ternaknya. Nah, lalu untuk semester 4 itu lebih kita kalau offline ya, kan ini karena online, jadi nggak ada kunjungan gitu. Semester 4 kita lebih ke kunjungan-kunjungan ke peternakan-peternakan ke perusahaan besar gitu. Jadi biasanya kita kalau nggak salah ada 4 kali kunjungan ke luar kota, seperti itu. Baik, udah terjawab juga tuh. Yang penasaran kapan sih turunnya langsung ke peternakan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini agak unik nih Kak. Maaf ya Kak sebelumnya. Kalau kita orang yang agak jijian gitu, tetap bisa nggak sih Kak masuk peternakan? Oke, jadi ini banyak juga ya kasus yang kayak gini gitu. Teman-temanku juga banyak. Dan aku pun orangnya awalnya lumayan apa ya, agak takut sama hewan gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tenang aja karena peternakan yang di Vapet itu tuh enggak seperti peternakan-peternakan di luar sana yang lebih ke belum keurus seperti itu. Nah, jadi di sini tuh kita akan diajarin bagaimana caranya memanajemen peternakan yang baik, yang tidak menimbulkan limbah atau yang mengganggu lingkungan sekitar seperti itu. Jadi di sini apa kandang dan peternakan yang ada di kampus itu tuh bersih dan kalau misalnya kalian takut hewan atau takut kotor seperti itu nggak apa-apa. Jadi kita ada baju lapangan kalau misalnya kalian takut atau emang nggak mau di situ, ya udah kalian besok bisa ambil fokus ke departemen yang lain seperti itu. Itu ya. Apakah menjawab? Pasti terjawab sih tuh ya teman-teman. Jadi fakultas peternakan di UGM itu udah termanajemen, udah tertata rapi. Jadi nggak seperti peternakan-peternakan di luar sana, nggak bukan peternakan-peternakan biasa lah gitulah teman-teman. Oke, akhir-akhir sih ya Pak yang ini. Soalnya kan yang semester awal aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak sih Kak dapat pandangan kayak disepelein gitu sama orang-orang gara-gara masuk fakultas peternakan? Terus gimana sih cara Kakak mengatasinya? Oke. Kalau itu pasti sering banget ya. Apalagi Vapet gitu. Ya kayak itu tadi, mesti mindset-nya orang-orang tuh kiranya, Vapet itu cuma ke ternaknya aja, Vapet itu bau, cuma kotor-kotoran gitu. Padahal kan enggak. Jadi awalnya pun aku sebelum belajar di Vapet itu juga ngiranya, paling nanti cuma ke ternaknya aja, nggak ada yang aku dapat yang lain gitu. Ternyata setelah aku dapat mata kuliah yang lain, itu tuh ternyata kita tuh nggak cuma belajar ternaknya aja loh gitu. Tapi kita tuh misalnya nih kita bangun suatu peternakan, itu kita harus menyusun menyusun pokoknya itu kita diajarin gimana caranya nyusun keuangannya juga, kalau bahan-bahannya, lalu ternaknya berapa sih, kita modalnya berapa, nanti ternaknya yang kita adakan itu seberapa. Jadi lebih gimana ya, pokoknya tuh banyak banget lah yang dipelajarin. Pokoknya misalnya kita udah punya peternakan, lalu kita harus tahu nih bagaimana manajemennya supaya buntingnya itu mereka bareng agar manajemennya kita bisa lebih lebih enak, lebih efektif seperti itu. Gitu ya. Mungkin
Ada pertanyaannya lagi nggak? Atau aku tadi kurang menjelaskan? Izin menambahkan boleh? Boleh. Kalau dari aku ya, pengalaman sendiri tuh sering banget ditanyain kenapa sih milih FAPET gitu. Kenapa nggak di jurusan sebelahnya, kedokteran hewan gitu. Kok nggak di situ aja sih gitu. Kalau aku sendiri cara menanganinya tuh diemin aja udah. Karena kan kayak peribahasa ya, anjing pasti menggonggong gitu. Jadi kita jalanin aja gitu. Mereka kan juga nggak tahu kan sebenarnya prospek kerja di FAPET itu kayak gimana, yang kita pelajarin di FAPET itu apa aja. Mereka pasti nggak tahu. Tapi kalau kita biasanya ngobrol atau ketemu sama orang yang ngerti gitu, pasti dia mikir semua jurusan di UGM itu bagus. Semua yang dipelajarin itu pasti berguna gitu buat kita. Terus kalian juga harus nanemin mindset kalau masuk UGM itu aja udah buka peluang buat prospek kita ke depan gitu. Kita di UGM nanti kita bisa cari relasi, terus kita bisa cari pengalaman kan, mulai dari magang, terus nanti ikut kayak UKM-UKM gitu buat nambah soft skill kita. Nah, di situ nanti kita bisa tuh ngembangin diri kita selain dari yang kita dapat di FAPET aja. Terus kita buktiin deh kita belajar nyampe sukses gitu kalau udah bilang nih yang kamu bilang ngapain kuliah di FAPET gitu. Udah sih dari aku itu aja. Mau nambahin dikit lagi ya. Jadi pokoknya tuh bener ya, jangan dipikirin apa omongan yang dari luar karena mereka tuh nggak tahu gimana sih sebenarnya FAPET itu di dalamnya gitu. Jadi kita mempelajari apa aja, lalu yang kita dapat apa aja, lalu peluang kerjanya itu sangat luas sekali gitu. Apalagi buat jadi pengusaha itu kita peluangnya sangat besar gitu. Kayak bayangin aja kita tiap hari kita makan apa? Telur, ayam, daging. Jadi bayangin aja lah kita buat kedepannya itu prospek kerjanya itu sangat luas dan peluang buat usahanya itu juga sangat luas gitu. Oke, mantap banget jawabannya tuh. Jadi nggak usah minder masuk ke FAPET karena semua fakultas di UGM itu bagus-bagus semua tuh, teman-teman. Oke, aku lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kak. Melihat keadaan, kan fakultas peternakan itu peminatnya relatif tidak sebanyak fakultas lain. Kalau kalau dibandingkan fakultas lain. Nah, itu jadi nilai lebih atau kurang sih, Kak? Tolong dijawab. Ini maksudnya nilai lebih atau kurangnya apa ya? Kalau untuk peluang masuknya otomatis itu jadi nilai lebih ya. Tapi kalau untuk yang lainnya itu karena kita memang beda apa ya? Seperti beda klaster gitu. Jadi kita saingannya ya udah sesama FAPET aja gitu. Jadi kita lebih fokus di situ. Jadi persaingannya di dunia kerja juga ya udah sama-sama apa ya? Jadi kalau dari pengalaman angkatanku atau angkatan-angkatan kating-kating yang lain itu kita tuh bisa kuliah sambil bangun peternakan. Jadi kita udah bisa sebelum lulus kita udah punya usaha peternakan. Kita saat lulus tuh tinggal melanjutkan seperti itu gitu ya. Jadi untuk kelebihan atau kekurangan kita itu ya pokoknya kalian sendiri yang bisa nentuin gitu. Mungkin Mbak Nafi akan menambahkan? Jadi kalau dari aku ya, sebenarnya benar kata Mbak Silvi tadi, nilai plusnya jadi saingan kita tuh dikit, meskipun dikit juga tetap ketat ya. Aku lihat kemarin juga peminatnya lumayan banyak ya di FAPET UGM. Terus kalau buat lingkup kerja, buat ke dunia kerja itu kan perlu tahu banyak banget lulusan FAPET UGM itu yang punya usaha. Jadi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan link dengan sebaik-baiknya, aku yakin deh buat cari kerja di sektor peternakan itu gampang banget, apalagi kita lulusan UGM gitu. Oke, mungkin berikutnya bakal jadi pertanyaan terakhir nih, tapi ini dari aku pribadi. Kalau dari kakak-kakaknya, harapannya untuk adik-adik semua ke depan gimana sih, Kak? Terutama yang masuk ke FAPET nih, Kak. Oke, dari aku dulu ya. Maksudnya harapannya untuk adik-adik semua yang mau masuk ke FAPET itu ya pokoknya jalani dulu aja. Mungkin di awal-awal masih belum
belum belajar lah tentang Vapet, nanti makin lama semester-semester ke belakang itu makin ngerti, kenapa nih aku bisa di Vapet gitu, kenapa aku harus milih Vapet gitu, dan apa sih yang aku mau fokusin di Vapet gitu, karena kita di sini banyak banget ilmu yang bisa kita dapat, dan apalagi kita Fakultas Peternakan UGM itu akreditasinya udah di atasnya atau pokoknya di atasnya A, dan itu kita paling bagus di Indonesia seperti itu. Dan kita juga tentunya pasti punya relasi yang sangat banyak. Gitu. Pokoknya jangan takut masuk Vapet, dan pokoknya mindset-nya diubah aja, jangan pikirin orang-orang di luar sana. Kalau dari aku sendiri harapannya semoga kalian bisa masuk dulu ke Vapet, terus bisa ngerasain gimana sih rasanya kuliah di Vapet gitu. Awal-awalnya mungkin emang pembiasaan dulu ya, mungkin ngerasa capek atau gimana. Tapi kayak semakin lama, semakin dijalanin, nanti jatuh cinta sendiri kok. Apalagi yang suka hewan tuh. Keren. Semoga masuk, ditunggu. Oke, makasih Kak harapannya. Jadi teman-teman, kebetulan kita udah ada di penghujung sesi ini. Terima kasih aku ucapin untuk teman-teman semua yang udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk antusiasmenya bertanya. Dan tak lupa, terima kasih juga untuk kakak narasumber kita yang hebat-hebat banget. Udah maparin materi lengkap dari apa aja sih yang dipelajari, departemennya, laboratoriumnya, juga berbagi cerita, kesan-pesan untuk teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan bakal berguna bagi teman-teman semua, lebih yakin untuk masuk ke Vapet UGM. Oke, berikutnya teman-teman di sini bakal dikembalikan dulu ke main session, lalu akan diundang lagi oleh kakak panitia menuju ke room sesi berikutnya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, aku pribadi makasih yo untuk Naf dan juga Mbak Silvi. Walaupun di fakultas kita tidak seharmonis fakultas lain, tapi mantap banget sih tadi. Dapat banget. Oh, aku lupa nge-stop recordnya.